Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Oku Kusmayanti. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem pengendalian intern. Definisi sistem pengendalian intern, yaitu sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian internal. Poin ke-1 ada menjaga kekayaan organisasi. Poin kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Poin ketiga, mendorong efisiensi. Dan poin keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya ada definisi sistem pengendalian intern menurut tujuannya. Yang ke-1 ada pengendalian intern akuntansi. Merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang kedua ada pengendalian intern administratif, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya ada unsur sistem pengendalian intern. Poin ke-1 ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Poin kedua ada sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Poin ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan poin keempat ada karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada cara-cara yang umum ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat. Poin ke-1 ada penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Poin kedua ada pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Yang ketiga ada setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lainnya. Yang ketiga ada perputaran jabatan atau job rotation. Yang kelima ada keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Poin keenam ada secara periodik diadakan pencocokan visi kekayaan dan catatannya. Dan poin ketujuh ada pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern lainnya. Untuk menjamin praktik yang sehat dalam melaksanakan transaksi pembelian, misalnya sistem pembelian disusun dengan dasar berikut. Poin ke-1 ada transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh beberapa fungsi yang bekerja secara independen, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Yang kedua formulir, yaitu surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan bukti kas keluar dirancang bernomor urut tercetak. Poin ketiga, secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu persediaan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dengan persediaan barang secara fisik di gudang. Selanjutnya ada lingkungan pengendalian atau control environment, filosofi dan gaya operasi. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar atau basic beliefs yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sebagai bisnis perusahaan. Selanjutnya ada berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan. Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan-perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen. Selanjutnya ada metode pengendalian manajemen. Metode pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada kesadaran pengendalian. Kesadaran pengendalian dapat tercermin
dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan intern atau akuntan publik. Selanjutnya ada pendekatan untuk merancang pengendalian intern akuntansi. Di sini ada poin untuk menjaga kekayaan perusahaan, untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, untuk pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan, dan juga pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Selanjutnya ada pengendalian intern akuntansi. Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan dengan fungsi pengembangan sistem dan program meliputi poin ke-1, prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. Poin ke-2, prosedur pengujian program. Poin ke-3, prosedur pengubahan program. Dan poin ke-4, dokumentasi. Selanjutnya ada pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi akses terhadap ruang komputer yang terbatas bagi karyawan tertentu saja. Pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan dalam perpustakaan. Pembuatan instruksi yang jelas mengenai pengubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Selanjutnya, prosedur dalam penyimpanan arsip di perpustakaan. Selanjutnya, penjagaan keamanan fisik terhadap arsip dan komputer. Selanjutnya, pembuatan prosedur rekonstruksi catatan. Dan yang terakhir, prosedur pembuatan arsip cadangan atau backup. Pengendalian intern akuntansi dibagi menjadi dua. Pengendalian aplikasi dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian preventif dan juga pengendalian detektif. Tujuan pengendalian aplikasi yaitu menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap. Menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti. Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan. Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.